Dijawab pertanyaan masing-masing. Saya lebih cepat dan mudah memahami dalam belajar dengan cara apa? Misalkan, apakah membaca, apakah menulis, atau dengan praktek. Dalam mengisi waktu santai biasanya kalian ngapain?
Instagram Microsoft karena tidak terima, hingga membuat mereka. Kita lihat nanti setelah melihat beberapa video ada tugas untuk individu dan kelompok ya. Kita lihat bersama-sama dulu. Kelompok. Restu satu. Kenapa tak dimatiin nak? Belakangan ramai perbincangan netizen Indonesia dicap tidak sopan dalam aktivitas di media sosial oleh Microsoft. Hal ini pun membuat netizen menyerang Instagram Microsoft karena tidak terima, hingga membuat mereka menonaktifkan fitur komentarnya loh. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata berdasarkan hasil riset terbaru Digital Civility Index atau DCI yang dilakukan Microsoft, Indonesia menduduki peringkat terakhir terkait tingkat kesopanan bermedia sosial di Asia Tenggara. Bahkan dalam riset ini, poinnya turun sebanyak 8 poin hingga menjadi 76 poin. Penilaian ini membuat Indonesia dicap sebagai negara dengan tingkat kesopanan bermedia sosial terburuk di Asia Tenggara. Penggunaan media sosial di Indonesia memenuhi komentar Instagram Microsoft sebagai bentuk protes. Komentar yang diberikan banyak juga yang menjurus unsur ujaran kebencian. Nah, supaya terhindar dari perilaku tersebut, maka dari itu kita harus membentengi diri kita dengan pengetahuan. Salah satu pengetahuan yang wajib kita miliki adalah literasi digital. Apa itu literasi digital? Untuk itu, mari kita sama-sama bahas dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama membahas materi PPKN kelas 8 Kurikulum Merdeka bab ke-6 tentang literasi digital dalam kebinekaan bangsa. Di dalam materi bab ke-6 ini dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Yang kedua, etika berinternet atau netiquette. Dan yang ketiga, literasi digital untuk kemajuan bangsa. Materi pertama adalah merawat kebinekaan bangsa melalui literasi digital. Mengapa literasi digital diperlukan untuk menjaga kebinekaan? Alasannya karena masyarakat Indonesia saat ini lebih banyak berinteraksi melalui digital, sehingga literasi digital dianggap perlu untuk menjaga kebinekaan di dalam masyarakat. Ditambah saat ini masih banyak konten informasi yang ada di dunia maya yang masih bermuatan negatif seperti perjudian, pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dampak dari konten negatif yang ada di dunia maya, diperlukan pengetahuan terkait dengan hal tersebut, di mana pengetahuan tersebut terdapat di dalam literasi digital. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi karya Devri Suhendri, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Aspek-aspek apa saja yang ada di dalam literasi digital? Yang pertama, kemampuan membangun informasi dari berbagai sumber terpercaya. Yang kedua, kemampuan menyajikan dan memahami informasi dengan verifikasi, validitas, dan kelengkapan sumber dari internet. Yang ketiga, kemampuan membaca dan memahami materi informasi yang tidak berurutan dan dinamis atau berubah. Yang keempat, kemampuan menghubungkan informasi dalam media konvensional seperti koran dan berjaringan atau internet.
Yang kelima, kemampuan melakukan saringan terhadap informasi yang diperoleh. Dan yang terakhir, kemampuan mengomunikasikan dan mempublikasikan informasi. Selanjutnya adalah pendekatan literasi digital, di mana literasi digital bisa didapatkan melalui dua pendekatan. Yang pertama ada pendidikan formal, yang mana bisa didapatkan melalui pendidikan di sekolah, bisa melalui pelajaran TIK atau informatika, bahasa, ataupun pelajaran PKN. Adapun pendekatan yang kedua yaitu pendidikan non formal, di mana literasi digital juga bisa didapatkan pengetahuan literasi digital tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, baik yang ada di dalam sosial media ataupun kita membaca dari referensi-referensi yang ada di internet ataupun referensi yang ada di buku. Selanjutnya adalah materi tentang etika berinternet atau netiquette. Kegaduhan dan keributan di dunia maya seperti data di samping sangat berpotensi merusak keberagaman di Indonesia. Untuk itu kita perlu etika dalam dunia maya. Mengapa penggunaan internet penting disertai dengan etika dan norma? Etika dan norma ini berfungsi sebagai penyelamat kita untuk tidak terjerumus dalam permasalahan yang akan ditimbulkan di dunia maya secara tidak kita sadari. Untuk itu terdapat netiquette untuk mencegah hal tersebut. Netiquette adalah singkatan dari network ethic atau internet ethic. Secara mudah, netiquette atau netiquette dalam bahasa Indonesia adalah etiquette atau etika di jaringan dunia maya. Etiquette tersebut dibawa pada saat menggunakan internet, dari email yang bersifat personal hingga forum digital seperti forum board, social networking, chat, dan sebagainya. Berikut adalah etika berinternet atau netiquette yang baik dan benar. Yang pertama, jangan membagikan informasi pribadi. Yang kedua, saring sebelum sharing. Yang ketiga, kritis terhadap informasi. Yang keempat, perhatikan gaya bahasa di sosial media. Yang kelima, perjelas informasi di akun sosial media seperti menggunakan foto profil. Yang keenam, menyebutkan sumber referensi ketika mengutip atau mengambil data dari satu sumber. Yang ketujuh, mengunggah konten yang positif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, menghargai orang lain. Oke, jadi apa tadi etiket dalam berliterasi di digital itu? Etiket itu apa? Etiket itu? Etiket diambil dari kata apa dia? Etika. Etika apa etika? Etika itu tata cara, perilaku, sopan santun. Bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di sosial media untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Tadi kan sudah dikatakan di awal-awal bahwa di dalam berliterasi digital, di dalam sosial media itu etika dari pengguna jasa sosial media kita Indonesia itu apa? Perilakunya dapat predikat apa? Terburuk. Makanya kita harus memperbaiki. Adapun etika yang baik dalam berinteraksi dalam keberagaman Indonesia di Indonesia ini ada beberapa hal. Nah, nanti ada tugas dari Bu Dia seperti yang di P5 kemarin. Kalau P5 kemarin itu kalian kan membahas tentang sosial media toh. Ya, sosial media itu jenisnya apa saja, tujuannya apa, manfaatnya. Hari ini nanti karena ada 6 kelompok dibagi kemudian menjadi 2 pokok bahasa. Satu tentang bullying, oke? Dan satu lagi tentang bagaimana cara bijak untuk menggunakan sosial media, oke? Dalam keberagaman Indonesia.
selanjutnya kita berbicara tentang manfaat dari dampak negatif dan nantinya tentu dampak positif dari menggunakan sosial media atau menggunakan tolong didengarkan agar nanti anak-anak bisa mengerjakan mengerjakan tugas-tugas dari Budia. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan bahaya. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari, seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial, sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental, bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata, seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita, karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Oke. Karena videonya sudah selesai, tolong dibuka lagi HP-nya, dilihat lagi HP-nya, oke? Kita mengerjakan Google Form yang kedua, tolong dilihat. Oke? Di Google Form yang kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, tetapi kalian harus melihat video yang ada di Google Form tersebut. Silakan diputar videonya masing-masing. Oke? Dilihat dulu videonya. Dari sini dia juga bisa memutar. Videonya bercerita tentang cyberbullying, tentang bullying. Kalian dari Google Form tersebut, dari HP masing-masing juga bisa melihat, juga bisa
Farel aja. Untuk berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat bulu. Mereka tak yang au. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Aku biar nggak ingin yang Ci. Kita akan membahas tentang berpasangan, bahaya berlaku, bahasa, berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk dan mau berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat bulu. Ia memanggil Agus dengan sebutan gendut, bola dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ke Nggak kedengaran. apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tidak berkeluarga dari teman-teman. Apa reaksinya jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar.
depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak PPSA di 1500771. Sampai jumpa. Oke, ada yang bisa menjawab apa itu bullying? Bullying itu apa? Perundungan. Bullying itu perundungan. Seperti Melvin memukul Aldi pakai ya itu termasuk bullying nggak? Ya, silakan dikerjakan di Google Form. HP-nya sudah semua? Oke. Setelah itu silakan dikerjakan di lembar masing-masing. Itu kalian tugasnya adalah kemarin di P5 kemarin dan apa di sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah melihat tentang video anfaedah dan faedah yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, kali ini fakta atau hoax. Nah, kalian boleh lihat di HP masing-masing satu video hoax dan satu video fakta. Terus tuliskan di kertas tugas masing-masing. Jangan lupa memberi nama, kelas sama tanggal hari ini ya. Silakan boleh lihat dari HP masing-masing atau tidak lihat dari Budia di depan. Budia akan mencoba mencarikan video hoax misalkan. Bu, kertasnya kurang satu. Kertasnya kurang satu, bentar. Contoh video hoax. Kira-kira seperti apa ya contoh video hoax? Kertas yang mana yang kurang satu? Soal kirim mah. Ayo, Lek. Bu, boleh kirim nggak, Bu? Ini dikirim maksudnya? Dulu ini. Oh iya, kalau sudah selesai semua boleh dikirim, silakan.
bagus tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan sara. Hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website dan banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang nggak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang nggak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa hasil yang foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngeditin foto. Selain berita yang dikarak-karak, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan membaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah kalah lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Sudah kan? Sudah tahu apa itu hoax? Paling nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Atau perlu Bu Dia ulang videonya tadi? Boleh Bu, ya. Serius ya, dilihat ya. Mari kita bercanda ayo. Itu hoax? Siapa yang mau tahu? Gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed kalau orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari. Iya sih, itu kabarnya bagus tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Kata hoax berasal dari sebuah mantra hokus pokus yang biasa digunakan para pesulap di abad ke-16 atau semacam mantra abrakadabra. Jadi kayak pesulap, penyebar hoax mencoba membuat seseorang melihat suatu kebenaran menjadi kepalsuan atau sebaliknya. Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2017 melakukan survei dan mencatat sebanyak 91,8% jenis hoax yang diterima responden berkaitan dengan politik dan sara. Hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Terus, dari 1000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoax atau bukan. Lalu, gimana sih cara menangkal hoax? Berikut ini adalah beberapa cara menangkal hoax. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan biar hoaxnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Maklum, biasanya yang bikin berita hoax kalau nggak buat menjatuhkan kelompok tertentu ya buat nambahin pengunjung website dan banyak iklan, banyak duit gitu. Kedua, perhatikan alamat situs. Kalau ada link yang diberikan dalam suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Kalau banyak berita yang nggak berimbang, baiknya jangan percaya, apalagi situsnya abal-abal atau cuma pakai blog gratisan. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Kalau lo dapat berita dari website yang nggak jelas, coba cek lagi apakah media-media lain yang emang kredibel juga memberitakan. Keempat, periksa hasil yang foto. Biasanya banyak penyebar hoax suka ngeditin foto. Selain berita yang dikarak-karak, kadang penyebar berita hoax juga niat buat bikin foto yang diedit untuk meyakinkan membaca.
membaca. Jadi berhati-hatilah ketika berselancar di internet. Jebakan Batman sudah kalah lagi. Kini kita harus waspada jebakan hoax. Oke. Silakan dikerjakan, harus selesai loh ya. Oke. Hoax itu apa? Hoax. Berita ya? Tidak sesuai kenyataan atau fakta. Kadang beritanya dibuat. Ini kalian boleh ngambil satu hoax, ngambil satu fakta. Misalkan kayak kemarin di berita video tentang daging korban yang diisi sampah ya. Maaf, itu menurutmu termasuk hoax atau nyata? Kalau hoax gimana? Kenapa kok bisa hoax? Kalau misalkan kalian nilai, oh itu kenyataan Bu, itu berarti termasuk. Biasanya katanya kalau seperti itu beli video prank ya. Tapi itu kan prank yang tidak beretiket. Tadi kan di awal sudah gitu ya. Harus apa? Harus yang sesuai dengan norma-norma yang ada, sesuai dengan hal-hal yang baik. Dikerjakan dulu itu, oke? Ini ada video terakhir dari Budia. Dia tanya tadi sebelum dia teruskan. Tadi yang Google Form yang assessment sudah selesai dikerjakan? Oke. Yang Google Form yang kedua tentang bullying sudah dikerjakan? Nah sekarang dikerjakan ini sebagai tugas terakhir individu. Ini tugas terakhir individu. Silakan searching di YouTube satu video hoax, satu video fakta yang menurut kalian itu hoax atau fakta. Tadi kan sudah ditunjukkan ya, ada pejabat